Saya memulai dengan sebuah kutipan. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia gitu hari ini, pernah membuat kutipan kalimat yang saya sering kutip ketika menyampaikan soal krisis. Beliau mengatakan bahwa butuh 20 tahun sebuah organisasi membangun reputasi. Namun hanya butuh 5 menit reputasi itu akan hancur. Apalagi jika kemudian organisasi itu tidak memilih cara berbeda menyelesaikan sebuah krisis. Bapak Ibu sekalian, selama 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan satu pengalaman, satu pemahaman soal viralitas, baik itu konten media sosial maupun pemberitaan. Sebagaimana Warren Buffett mengatakan bahwa kalau viral ini akan runtuh dengan cepat, maka subtitle pada malam ini saya mengambil bahwa sekali viral, reputasi bisa runtuh. Meskipun sebenarnya kita benar, rumah sakit membangun reputasi sangat panjang, termasuk Rumah Sakit Premier Surabaya. Saya pikir punya reputasi yang sangat baik hari ini. Namun dengan viral konten atau kemudian pemberitaan yang viral, kita mungkin punya risiko reputasi itu berkurang, bahkan mungkin runtuh. Nah, saya mulai dengan 2 hari lalu, saya coba menyusun sebuah konten yang sebenarnya ini merupakan bagian dari viral itu sendiri. Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan dan semoga terdengar suaranya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, konten ini berupa carousel di Instagram yang saya posting 2 hari lalu. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah konten rumah sakit ini tidak menolak pasien, tapi sudah terlanjur viral. Postingan ini, jika kita lihat hasilnya, itu sampai tadi jam 5 sore, selama 2 hari, itu dilihat sebanyak 185.000 netizen atau akun. Sebuah angka yang menurut saya dan pengalaman saya ini viral. Karena saya biasanya membuat konten biasa itu view-nya paling banter 5.000. Tuh ya. Tetapi sebagai sebuah percobaan sosial atau sosial eksperimental, saya coba ingin menguji satu konsep mengapa sebuah konten bisa viral. 185.000 ini jika melihat, Bapak Ibu lihat statistiknya, 96% atau 97% itu yang melihat adalah non-follower saya. Ini membuktikan bahwa viralitas itu melampaui jangkauan relasi kita. Nah, kalau kita lihat lagi interaksi yang terjadi di dalamnya atau sebuah engaging kalau dalam media sosial, Bapak Ibu dokter, konten ini dari 185.000 itu ada lebih dari 5.000 interaksi berupa like, save, share, dan komen. Dan komennya 89. Lagi-lagi perspektifnya
dari sisi saya dan pengalaman saya menguji sebuah desain konten, bagaimana sebuah viralitas, ini saya coba mengapa sih bisa viral. Mungkin Bapak Ibu dokter penasaran, kira-kira komentar dari 89 dan reaksi sekitar 5.000 itu seperti apa? Saya coba potongkan 6 komentar yang ada di Instagram saya ini. Ini sebuah komentar salah satu dari mengakunya pasien. Konteksnya pasien ini membela rumah sakitnya. Jadi konten tadi sebenarnya singkat kata adalah bagaimana sebuah video 38 detik viral. Gitu, saya lupa cerita tadi. Kontennya adalah sebuah video 38 viral terhadap sebuah layanan di IGD. Terus kemudian tagline berita yang ada konten adalah rumah sakitnya menolak. Padahal secara nyata pasien di IGD itu ditangani dengan baik. Para dokter bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi bukan soal medisnya. Tetapi ketika rumah sakit merespon atas konten viral tadi, secara medis benar, secara narasi yang keluar dianggapnya adalah sebuah pembelaan. Nah, kemudian sebenarnya isi konten tadi adalah bicara soal pentingnya rumah sakit itu melatih diri, bersimulasi, menyiapkan diri menghadapi sebuah krisis. Namun ternyata, Bapak Ibu sekalian, reaksi netizen lebih banyak bicara soal videonya yang viral. Nah, ini salah satu komen dari salah satu pasien yang lebih membela rumah sakit. Ada lagi yang juga membela nakes dengan kalimat yang sudah mulai panas. Ya, dengan kata-kata yang muak lah. Kapan nih nakes tampil rumah sakit sementara pejabat kita nggak becus semua. Udah mulai keras. Ini di like 173. Sementara pasien itu di like 393. Ada komen lagi yang kemudian lebih menyalahkan netizen lain soal SDM yang rendah. Kemudian mulai dengan kata-kata yang sangat kasar, menyalahkan netizen lain, saling berantem, saling berdebat di antara netizen komentator. Kemudian juga sudah melakukan troll dengan kalimat-kalimat yang sudah tidak sepantasnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dari satu kasus ini, saya mengambil kenapa ini viral. Kalau dilihat, pertama adalah ini saya coba menyentuh dari sisi emosi baik nakes maupun dari sisi pasien. Saya coba memparadokkan antara bahwa rumah sakit sudah menyelenggarakan dengan baik pelayanan, tapi tetap viral, gitu ya. Dan saya sengaja membuat kalimat yang clickbait, gitu ya, di mana kemudian kalimat clickbait itu berbunyi adalah rumah sakit tidak menolak pasien, tetapi terlanjur viral. Nah, inilah yang terjadi realitas sekarang. Alih-alih pesan saya ketika membuat konten ini mengingatkan rumah sakit, klinik, dan fasilitas rumah sakit untuk menjaga, menyiapkan, berlatih terkait dengan krisis, tetapi ternyata hampir 100 komentar tadi lebih berpolemik, berdebat soal bagaimana viralnya TikTok dan Instagram, dan juga komentar soal rumah sakit. Hampir saya amati, hampir sebagian besar dari 93% tadi yang komentar kebanyakan orang-orang rumah sakit gitu ya. Namun kemudian ada juga netizen lain yang membela pasien. Ini menarik. Nah, inilah sebuah kenyataan pahit di dunia medis dalam tanda petik hari ini. Bahwa sebenarnya dokter hari ini tidak hanya dihadapkan pada pasien, para dokter, para profesional, para ahli, Bapak Ibu semua hari ini tidak hanya dihadapkan pada penyakit. Tetapi kenyataannya hari ini, Anda dokter dan kita, Civitas Hospitalia, dihadapkan juga pada kamera.
pada rekaman, pada screenshot, dan netizen yang maha benar gitu. Netizen yang serba tahu meskipun baru membaca sepotong, baru nonton 2 detik, baru bisa ChatGPT tetapi merasa lebih jago, lebih hebat dari profesional dan para ahli dokter sekalian. Mengapa realita ini terjadi saat ini, Bapak Ibu dokter sekalian? Hari ini sebuah video 30 detik itu bisa mengalahkan fakta catatan medis. Kita memang berada pada dunia post-truth, di mana keyakinan emosional itu lebih mendominasi dibandingkan fakta. Sisi emosional yang menyentuh humanitas, sebuah cerita yang menyentuh sisi kemanusiaan, jauh lebih didengarkan oleh warganet, oleh para pembaca, oleh para konten kreator, para netizen, dibandingkan fakta medis yang disampaikan oleh ahli. Emosi pasien lebih cepat viral karena menyentuh sisi kemanusiaannya. Sisi orang kasihan, orang kecil perlu dibela. Ini jauh lebih membuat viral di media. Orang lebih suka menonton ini, suka membagikan ini, nge-save, dan berkomentar panjang tanpa dipikirkan. Saya menyebutnya, Bapak Ibu dokter, jari lebih cepat ke HP daripada pikirannya, gitu ya. Nah, dan juga diam ketika kemudian kita mengambil siap mendiamkan diri atau mengambil waktu untuk merespon, malah sering disalahartikan sebagai sesuatu yang pengakuan bersalah. Inilah realita kita saat ini bicaranya. Ketika kemudian dunia internet, dunia digital kita, viralitas itu didorong oleh satu persepsi, oleh satu emosi yang dilandasi adalah sifat emosional dan psikologis, bukan fakta medis. Jangan-jangan kita sudah sangat familiar di ruangan ini, di Bapak Ibu di Rumah Sakit Premier Surabaya. Saya sih berharap tidak, tetapi jangan-jangan sudah sangat familiar dengan kalimat, awas, ini akan saya viralkan loh dok, gitu ya. Hati-hati, kalau dokter tidak ngikutin, ini saya akan sebarkan, akan saya viralkan. Nah, pertanyaannya mengapa kasus medis mudah viral? Nah, mari kita lihat pola umum yang terjadi sebuah viralitas sebagaimana konten yang saya susun 2 hari lalu. Biasanya kasus ini sering muncul ketika memang ujung pangkal masalahnya pasien secara subjektif merasa tidak diberlakukan secara manusiawi. Lagi-lagi ini dalam tanda kutip, ini sebuah subjektivitas rasa di sisi pasien, di sisi keluarga. Dia tidak diperlakukan dengan baik karena dia sudah punya persepsi dan mindset, punya ekspektasi ketika datang ke rumah sakit kita. Kondisi pasiennya sedang tidak baik-baik saja, pun juga demikian keluarganya. Tidak hanya soal karena penyakitnya, rasa nyeri, tetapi juga kebingungan terhadap informasi dan penyakit yang harus dihadapi. Kebingungan terhadap cara bayarnya, begitu ya. Nah, perasaan-perasaan yang sangat emosional inilah yang lebih menguasai. Sehingga ketika rumah sakit dianggapnya tidak memberikan perlakuan yang manusiawi menurut kacamata mereka, maka kemudian reaksinya adalah kecewa. Pasien kecewa, keluarga kecewa, ekspektasi tidak terpenuhi. Akhirnya mungkin petugas kita sudah menangani dengan baik sebenarnya. Sudah menangani sesuai standar layanan operasional. Yang sudah tertulis petugas kita sudah menjalankan, dokternya pun sudah menerima dengan baik. Namun barangkali di sini ada kesenjangan pemahaman. Bapak Ibu sekalian, komunikasi itu tidak sekadar menyampaikan sebuah pesan, tetapi sebenarnya membangun koneksi. Koneksi ini terjadi sifatnya adalah emosional, rasa, satu frekuensi rasa. Nah, ketika kemudian satu frekuensi ini tidak terjadi, maka pesan yang disampaikan oleh ahli
oleh dokter, oleh perawat, oleh petugas kita belum nyambung, nggak nyampai begitu. Nah, berikutnya, kenapa seperti ini? Karena ada gap, ada kesenjangan antara bahasa rumah sakit, bahasa medis, bahasa teknis dengan bahasa awam. Mereka lebih ingin diterima sebagai orang biasa dengan bahasa awam dan ingin dimanusiakan, ingin dihargai. Ini yang dominan di mereka. Sehingga ketika ada kesenjangan seperti ini akan terjadi salah tafsir. Sehingga saya bisa mengatakan masalahnya sering bukan pada tindakan medis yang dilakukan para dokter, tapi pada komunikasi di momen kritis. Nah, memang kenyataannya di media sosial hari ini algoritma tidak peduli etik, tidak peduli hukum. Seperti yang tadi saya katakan fenomena post-truth, keyakinan, persepsi, opini, dan emosional itu lebih dominan menguasai sebuah fakta dan data. Kenapa cepat viral? Karena emosi lebih besar dari fakta. Cerita korban, merasa narasinya ditolak, merasa pasiennya tidak diterima, itu jauh lebih disukai oleh tidak hanya oleh manusia tetapi oleh algoritma media sosial. Bapak Ibu, semakin orang atau netizen itu semakin lama dia nonton, apalagi dia ngeklik, apalagi dia nge-share, apalagi dia nyimpan, maka algoritma media sosial itu menganggap ini sesuatu yang disukai. Maka algoritma media sosial akan menyebarkan. Nah, ini nih. Ini yang membuat kenapa satu hal yang menyentuh sekali, kemudian ada satu, dua orang, tiga orang, kemudian itu sangat menyukai, maka algoritma media sosialnya kemudian menyebarkan. Itulah mengapa emosional itu akan cepat mendorong viralitas sebuah berita. Dan sayangnya, dan juga mungkin kita prihatin karena kita mempersiapkan diri, karena kita mencari data, mencari fakta, klarifikasi itu datang terlambat. Dan ketika fakta disampaikan dengan bahasa yang formal, dengan bahasa rumah sakit yang kemampuan viralitasnya tidak bisa mengalahkan viralitas konten. Di media sosial, Bapak Ibu, fakta bukan yang paling benar, tapi yang paling menyentuh itulah fakta yang menjadikan viral di media sosial. Nah, lalu gimana kalau misalnya sudah terjadi sebuah viral? Kesalahan yang ini perlu hati-hati, yang mungkin tanpa kita sadari ini dilakukan. Tapi saya berharap Rumah Sakit Premier Surabaya tidak melakukan ini. Ini cukup beresiko. Yang pertama, diam tanpa strategi. Banyak saya temui, pengalaman saya mendampingi rumah sakit, strategi ini sering dipakai. Sudahlah nanti juga hilang sendiri, sudahlah pasiennya memang cari untung, sudahlah LSM, sudahlah media itu juga mau cari clickbait gitu, yang cuma mau cari dolar, cari rupiah. Asumsi-asumsi ini menjadikan keputusan bahwa kita lebih baik diam, tapi diam kita tanpa strategi, membiarkan semuanya hilang. Sayangnya ini tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Viralitas akan terus menggulung, apalagi jika rumah sakitnya diam, dianggapnya oleh netizen kita bersalah. Ataupun kemudian kita membela diri, namun dengan bahasa rumah sakit, bahasa teknis, dan bahasa medis yang sulit barangkali dipahami. Sementara bahasa medis ini disampaikan tanpa ada rasa validasi terhadap pasien, tanpa empati terhadap kondisi pasien. Kemudian bahkan ini yang sungguh kita ingin hindarkan, melakukan perdebatan dan bahkan menyalahkan pasien atau keluarga. Baik itu mungkin kutipan, baik itu mungkin pernyataan yang dikutip oleh media sosial maupun media konvensional. Ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Atau klarifikasi yang terlalu panjang. Biasanya kita menyusun sebuah kronologis medis dengan bahasa-bahasa yang saya tidak perlu sampaikan di sini, tetapi sungguh medis gitu ya. Sehingga prosedur kronologis yang kita sampaikan ini belum menyentuh sisi
kemanusiaan, belum nyentuh sisi emosionalnya, bahkan terlalu panjang begitu. Dan emosi kita terpancing di media sosial, terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kadang kita rumah sakit, para dokter, perawat itu sering kalah bukan karena salah diagnosa, tetapi karena salah cara bicara. Nah, ini berapa contoh, satu contoh klarifikasi yang tanda kutip keliru di depan publik, salah di mata netizen. Padahal ini standar kita yang sering kita sampaikan. Sesuai SOP dan indikasi medis, tindakan sudah ABCDC. Rupanya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita, kalimat yang benar menurut kita secara medis, benar menurut rumah sakit ini dianggap dingin, dianggap tidak empati, dianggap mempermarah kemarahan publik. Apalah daya memang emosionalnya yang lebih menonjol dibandingkan fakta-fakta medis tadi. Nah, oleh sebab itu menghadapi viralitas ini kita perlu frame berpikir, kerangka pikir, mindset bagaimana kita rumah sakit dan dokter di era viral ini. Dulu, dan ini juga mungkin masih banyak kita lakukan hari ini, bahwa fokus yang penting kita memberikan pelayanan secara medis benar, secara akreditasi benar, standar operasional benar, standar keselamatan pasien benar. Hari ini ternyata Bapak Ibu, tindakan medis penting sudah kita lakukan, benar menurut standar keselamatan pasien, benar menurut SOP, benar menurut etika dan hukum. Namun penting kita memang menambahkan kemampuan komunikasi krisis, kemampuan menghadapi ancaman pemviralan, kemampuan menghadapi bagaimana komplain dan komentar negatif di media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan Google Review. Itu butuh keterampilan. Keterampilan bisa diasah, bisa dilatih, gitu ya. Sehingga kemudian itu kemampuan menghadapi krisis itu sebuah keterampilan. Memang ini ironi bahwa rumah sakit itu setiap hari, saya mengatakan rumah sakit itu setiap hari adalah krisis. Kita bisa duduk sebentar saja di IGD, tiap hari krisis sebenarnya. Namun seringkali kita tidak mampu menghadapi komunikasi krisis yang terjadi akibat viralitas media gitu. Dan juga kita mesti memahami persepsi publik. Itulah yang terjadi hari ini. Artinya reputasi dokter hari ini, reputasi rumah sakit hari ini sangat dipengaruhi juga di luar ruang praktek gitu. Nah, mungkin ada formula. Saya coba tawarkan formula sederhana, sebuah prinsip emas yang disebut AEP. Ini saya sebutkan beberapa kali dalam buku dan e-book saya soal penanganan komplain di media sosial. Ini sebuah prinsip sederhana yang coba menjadi kerangka pikir dan dipraktekkan secara praktis ketika membuat atau menghadapi komentar negatif, komplain, dan juga viralitas di media sosial. AEP, sebuah akronim dari kata akui, empati, dan pindahkan. Akui sebagai satu langkah pertama mengakui perasaan, bukan kesalahan. Memvalidasi apa yang dirasakan, memvalidasi kekecewaan, mengaknowledge ekspektasi pasien terhadap rumah sakit, itu kita coba akui. Secara ilmu komunikasi, Bapak Ibu, skill memvalidasi apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita ini sangat bagus untuk kemudian kita menyambungkan koneksi tadi. Yang saya maksudkan tadi, bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan sebuah narasi pesan, tapi juga membangun koneksi. Nah, mengakui adalah langkah pertama untuk kemudian bisa membangun koneksi itu. Yang kedua adalah menunjukkan empati sebelum penjelasan. Kita berada pada sepatu yang sama dengan si pasien dan keluarganya. Kita pada satu perasaan yang bisa dirasakan oleh si pasien dan keluarganya.
Ini kita coba lakukan tahapan ini, baru kemudian karena ini media sosial, karena ini pemviralan, biasanya jadi media online, maka kita pindahkan ke jalur resmi. Tidak pindahkan ke jalur privat dan tertutup. Bisa lewat japri, bisa lewat telepon, bisa lewat bertemu langsung. Kalau itu sifatnya online, maka harus di-offline-kan. Formula AEP ini menjadi langkah pertama penting untuk pengendalian dari dampak viralitas media. Orang atau yang komplain akan tahu kepedulian kita. Nah, ini ada konsep bagaimana menjawab menggunakan konsep AEP. Mungkin nanti kita coba diskusikan nih. Tapi di belakang ini ada contohnya. Contoh respon yang mungkin aman dan efektif gitu ya. Ketika menghadapi satu hal, hadapin ancaman pemviralan. Kami memahami kekecewaan dan emosi keluarga, situasi ini tentu tidak mudah. Ini sebenarnya konsep mengakui dan juga berempati sekaligus. Nah, kemudian kita coba memberikan penjelasan setelah mengakui dan juga berempati dengan kami sedang menelusuri kejadian ini secara internal dan akan menyelesaikannya melalui mekanisme resmi. Ini sekaligus menunjukkan, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kita memang mesti merespon sejak awal, meskipun kita belum tahu senyatanya fakta di lapangan seperti apa. Yang sering kita lakukan tadi, yang beresiko adalah ketika kita terlambat merespon karena kita sedang menyusun kronologi, sedang mengumpulkan fakta, sementara berita, sementara konten jadi viral. Ini contoh bahwa sebenarnya respon terhadap media sosial itu bisa kita lakukan di awal dengan konsep AEP, akui, empati, dan pindahkan ke privat. Kenapa ini efektif? Karena ini lebih menenangkan, tidak membuka rahasia medis. Tidak ada tersebutkan di sini. Kadang kita sering kan mengungkapkan kronologi yang banyak membuka rahasia medis. Kemudian tidak memicu perdebatan. Ini contoh sederhana saja. Tentu kami sadari di lapangan jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit. Saya mengerti dan itu memang butuh butuh strategi yang lebih kompleks dan mungkin nanti kita bisa diskusikan untuk kasus-kasusnya. Nah, bagaimana kemudian strategi praktis saat menghadapi ancaman viral muncul? Di golden time 3 jam pertama, ini ada beberapa yang harus dilakukan. Saya menyebutnya 3 jam atau di bawah 1 jam kalau AEP dalam menjawab, tapi ini golden time 3 jam karena ada beberapa hal. Satu, jangan pernah melakukan reaksi spontan. Kalau dalam konsep AEP atau handling komplain, kita ingin melakukan identifikasi betul. Siapa ini yang komplain? Kontennya terkait apa? Apakah ini terkait dengan hospitality, keramah taman, pengalaman pasien, atau ini menyangkut medis, teknis medis? Ini menyangkut hukum, tentu responnya berbeda. Nah, makanya jangan pernah bereaksi spontan di media sosial. Kemudian amankan fakta dan bukti. Ini penting di 3 jam pertama kita udah mendapatkan ini semua supaya kemudian kita bisa merespon lebih dalam dari respon pertama tadi. Dan ini juga sangat penting narasi tunggal. Satu pintu komunikasi. Ketika viral media, maka narasi ini mesti kembali menjadi satu pintu. Di mana satu pintu? Di manajemen. Di mana? Di humas. Atau siapapun memang ditugaskan mengelola, menghandling pemberitaan viral ini. Ya. Kemudian berikutnya yang tidak boleh adalah membuat voice note atau penjelasan atau keterangan yang emosional. Karena tersinggung, karena marah, atau didorong ingin melindungi nama baik kita, nama baik dan reputasi rumah sakit, maka kadang jangan sampai kita membuat hal pernyataan yang emosional. Atau chat pribadi yang panjang, bukan melakukan jalur formal. Niatnya baik barangkali menghubung-hubungan personal, namun jangan sampai juga terlalu panjang bahkan urusan-urusan yang spesifik dan juga medikal. Klarifikasi tapi tanpa koordinasi.
Ini hal-hal yang dihindari dalam periode 3 jam. Karena biasanya ini masa yang sangat panas, masa yang sangat bikin deg-degan gitu, bikin emosi begitu ya. Lalu bagaimana peran dokter dan manajemen rumah sakit ketika ngadepin peviralan ini? Saya coba memberikan satu area yang barangkali bisa jadi pegangan, namun semoga di Rumah Sakit Premier Surabaya sudah membuat ini. Dokter lebih kepada fokus medis, kepada pasiennya, kepada kasusnya, kepada tindakan medis dan lain-lain. Kemudian tetap menjaga komunikasi personal dengan pasien, hubungan baiknya. Namun manajemen atau mungkin humas yang ditugasi harus mulai mengelola ini, kendalikan narasi, komunikasi satu pintu, ya. Ini menjadi kontrol ada di tim komunikasi krisis yang kepalanya adalah humas atau tim yang dibentuk oleh direktur rumah sakit untuk mengendalikan ini. Kemudian bicara ke publik, ini ranahnya manajemen. Kecuali dalam hal tertentu dibutuhkan keahlian teknis, perlu menjelaskan sedikit soal detail masalah, boleh nanti didampingi oleh medis. Saran saya adalah komite medis, gitu ya. Bukan dokternya langsung, tetapi lewat komite medis misalnya. Artinya tetap pada bicara manajemen. Nah, kemudian juga fokus pada penyelesaian konfliknya. Entah itu melakukan pendekatan personal, entah personal ini kepada pasien, keluarga yang terdampak, entah hubungan secara kultural, hubungan baik secara sosial dan kebudayaan di wilayahnya, mungkin di Jawa Timur bisa lewat organisasi kemasyarakatan tertentu melihat pendekatan, entah pendekatan struktural terhadap organisasi profesi, kepada dinas kesehatan, kepada pihak-pihak lain yang barangkali punya peran dan jadi pemangku kepentingan terhadap viralitas ini. Kita tentu tahu ketika viralitas di rumah sakit kita biasanya menjadi concern banyak orang, mulai dari kelompok tertentu, lembaga swadaya, anggota DPR, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Ini butuh penyelesaian dan hubungan baik. Jadi saran saya, jangan biarkan Pak Dokter, Bu Dokter menghadapi viralitas ini sendirian. Harus selalu didampingi oleh manajemen dengan tentu manajemen komunikasi krisis yang sudah disusun atau disiapkan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami coba simpulkan 3 kalimat yang barangkali menjadi keyword message hari ini yang diingat. Jika terjadi viralitas, ini sebenarnya bukan selalu soal salah benar. Ini soal bagaimana sebuah konten, sebuah berita yang memang menyentuh sisi publik, itu yang kemudian sangat lebih besar diviralkan dibandingkan fakta sebenarnya. Jadi ketika viral, Bapak Ibu tidak usah berkecil hati bahwa Bapak Ibu keliru, tetapi ini sebenarnya soal fenomena publik hari ini dan algoritma media sosial. Tapi tentu saja perlu ditangani karena ini menyangkut reputasi rumah sakit, reputasi personal para petugas yang ada di rumah sakit. Empati adalah pelindung reputasi. Sungguh Bapak Ibu kami ingatkan, benar kita sudah punya keahlian, benar kita punya kemampuan dan tindakan kita sudah sesuai standar medis, sudah standar etik dan hukum. Namun memang dalam komunikasi publik, komunikasi dengan para netizen memang membutuhkan empati yang didahulukan. Jadi bukan tindakannya yang keliru, tapi urutannya yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita mengakui dulu, menyampaikan empati dulu, baru penjelasan. Itu yang urutan yang pas. Kemudian dokter hebat hari ini, Bapak Ibu, tidak hanya dalam bidang klinis, tapi perlu dibekali dengan komunikasi publik. Bapak Ibu sekalian, keahlian medis menyelamatkan nyawa, namun komunikasi menyelamatkan reputasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua dan mohon maaf bila terjadi kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak mulai dengan tebak-tebakan, gitu ya, seperti yang disampaikan tadi
Ibu Lintang dan Dr. Olive.